Ribuan pasukan Amerika saat ini sedang bergerak menuju Timur Tengah, dan suasananya, ya, makin tegang. Tapi, di balik semua unjuk kekuatan ini, ada satu pertanyaan besar yang jarang banget dibahas. Gimana jadinya kalau mereka benar-benar nekat melancarkan serangan darat ke Iran? Coba dibayangin skalanya. Sekarang ini aja ada lebih dari 6.000 pelaut di atas kapal induk USS George H.W. Bush dan gugus tempurnya. Itu tuh kayak satu kota terapung bersenjata lengkap yang lagi berlayar lurus ke Timur Tengah. Dan itu belum semuanya. Selain Angkatan Laut, baru-baru ini juga diputuskan buat ngirim 1.500 pasukan terjun payung tambahan. Ini pasukan elit loh, yang siap diterjunkan kapan aja ke titik-titik strategis. Kekuatan di darat juga ditambahin gila-gilaan. Sebanyak 2.500 marinir udah sampai di lokasi dan 2.500 lagi OTW. Jadi totalnya ada 5.000 marinir tambahan yang disiagakan. Nah, lihat kan, puluhan ribu pasukan udah siap tempur dan terus berdatangan. Kalau dipikir-pikir, invasi darat kayaknya tinggal nunggu tanggal mainnya aja. Tapi kenyataannya jauh lebih rumit dari itu. Kenapa justru operasi darat di Iran dianggap sebagai skenario mimpi buruk bahkan buat militer terkuat di dunia sekalipun? Yuk kita bedah alasannya. Oke, rintangan pertama dan mungkin yang paling berat itu bukan datang dari militer lawan, tapi dari alamnya sendiri. Geografi Iran itu sering banget disebut sebagai benteng alami raksasa. Pasukan penyerbu bakal dihadapkan sama kombinasi yang brutal banget. Wilayah yang super luas, medan pegunungan yang terjal, gurun yang gak ada ampun, plus jarak antar kota yang bisa ratusan kilometer. Semua ini ujung-ujungnya jadi satu masalah raksasa, logistik. Biar kebayang ya, kita ngomongin skala. Luas Iran itu lebih dari 1,6 juta kilometer persegi. Itu hampir 4 kali luasnya California. Menguasai dan ngendalin area segede itu jelas tantangan yang luar biasa. Nah, ini dia nih inti masalahnya. Semakin dalam pasukan penyerbu masuk, semakin panjang dan rapuh jalur pasokan mereka. Bayangin aja sebuah rantai pasokan ratusan kilometer yang ngelewatin gurun dan gunung. Cukup putusin satu mata rantai aja, entah karena serangan kecil atau longsor, seluruh mesin perang bisa lumpuh total selama berminggu-minggu. Ini ngasih pihak bertahan waktu yang sangat berharga buat konsolidasi dan nyerang balik. Oke, kalau tadi geografinya itu benteng alami, nah benteng ini dijaga ketat. Tantangan berikutnya adalah faktor manusianya. Menurut laporan, Iran itu udah nyiapin sekitar 1 juta pasukan buat pertahanan darat. 1 juta. Angka yang gila-gilaan ini terdiri dari tentara reguler dan Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC, pasukan ideologis yang kuat banget di sana. Tapi ini bukan cuma soal jumlah loh, ada faktor yang nggak bisa diukur pakai angka, loyalitas. Sumber-sumber bilang kalau para pejuang ini sangat loyal. Artinya, kemungkinan besar mereka bakal bertempur habis-habisan buat mempertahankan tanah air mereka. Dan itu seringkali jadi kekuatan yang lebih menentukan daripada teknologi. Pasukan ini bukan cuma banyak dan loyal, mereka juga punya keuntungan sebagai tuan rumah. Mereka dilatih buat bertempur di setiap sudut negara mereka yang medannya beda-beda. Mulai dari pegunungan terjal, gurun yang panasnya membakar, sampai front bersalju di utara. Dimanapun pertempuran terjadi, mereka udah siap. Jadi kalau invasi langsung itu susah banget, terus apa dong rencana Amerika? Para perencana militer pastinya nggak buta sama realita ini. Kalkulasi strategis mereka harus mempertimbangkan semua rintangan ini. Ini tuh udah kayak main catur strategi tingkat tinggi. Di satu sisi, tujuan Amerika yang dilaporkan adalah merebut titik-titik vital kayak lapangan terbang buat bangun pangkalan logistik. Sementara itu, strategi Iran justru sebaliknya. Biarin musuh masuk, terus hantem jalur pasokan mereka. Ubah perangnya jadi perang gesekan yang panjang dan melelahkan. Nah, karena invasi darat itu adalah skenario mimpi buruk, katanya sih ada rencana B. Daripada nyerbu daratan utama,
Fokusnya bisa dialihkan buat merebut pulau-pulau strategis Iran di Teluk. Ini cara buat melumpuhkan lawan tanpa harus terjun ke dalam perang darat yang berdarah dan pastinya mahal. Oke, jadi setelah kita lihat semua potongan puzzle-nya, gambaran besarnya jadi lebih jelas kan? Di satu sisi, ada pengerahan militer besar-besaran, di sisi lain, jalan buat invasi darat itu penuh rintangan yang hampir mustahil buat diatasi. Jadi bisa kita simpulkan ada 3 tembok raksasa yang menghalangi perang darat di Iran. Pertama, benteng geografis yang susah ditembus. Kedua, 1 juta pasukan yang siap mati-matian bertahan. Dan ketiga, mimpi buruk logistik yang bisa melumpuhkan kekuatan militer manapun. Nah, ini semua menyisakan satu pertanyaan besar yang masih ngegantung. Pemerintah AS belum pernah bilang dengan jelas apa tujuan akhir dari puluhan ribu pasukannya. Jadi, dengan semua bidak catur udah ada di papan, apakah ini cuma gertakan, persiapan untuk serangan terbatas, atau awal dari sesuatu yang jauh lebih besar? Sampai saat ini, nggak ada yang tahu pasti.